keadaan kami serombongan para petani datang ke sini memang dalam keadaan wilayah ini adalah wilayah masih berbentuk hutan ya, merubah kehidupan supaya nanti masyarakat ini petani sejahtera. Untuk minum memang betul. Kalau dulu masih bagus. Oh iya kan, karena masih hutan, masih banyak sumber apa kayu kan. Wow, mantap itu, mantap dia. Tapi sekarang ini sumber bangkar sawit paling tidak bagus lagi dia, karena mengandung pupuk kan ini kan. Karena saya merantau pertama kali itu terjunnya langsung ke karet. Jadi saya ya inginnya ke karet yaitu. Hutan hujan tropis dataran rendah Indonesia, termasuk yang terluas di Asia Tenggara. Dengan sangat beragamnya jenis flora dan fauna, maka hutan hujan tropis dataran rendah Indonesia dapat digolongkan sebagai pusat keanekaragaman hayati global. Hutan hujan tropis juga berperan penting dalam mengatasi pemanasan global. Bukan hanya sebagai pengatur iklim, tetapi juga sebagai salah satu penyerap karbon di atas permukaan tanah yang tertinggi di dunia. Akan tetapi, degradasi hutan yang tinggi terjadi karena manajemen pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Antara tahun 2000 sampai 2012, Indonesia telah kehilangan 6 juta hektar hutan. Tahun 2012 saja, kehilangan hutan terjadi seluas 150 lapangan sepak bola setiap jamnya. Lahan hutan tersebut dikonversi untuk penggunaan lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Di Sumatera, pada awalnya hutan dikonversi dalam skala besar menjadi lahan untuk perkebunan karet. Namun demikian, sejak tahun 90-an terjadi perubahan penggunaan lahan di mana areal terbesar digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Perkebunan sawit tersebut dikelola oleh perusahaan dan juga petani kecil. Rencana perluasan dan transformasi lahan secara umum dikendalikan oleh pemerintah berdasarkan rencana pembangunan nasional untuk merespon permintaan terhadap minyak kelapa sawit secara global yang terus meningkat. Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, bahkan lebih tinggi bila dibandingkan dengan minyak nabati. Hampir setengah dari minyak kelapa sawit dunia diproduksi di Indonesia dengan penggunaan utama di industri makanan dan juga untuk kosmetik, biodiesel, dan produk turunan lainnya. Kerusakan hutan hujan akan menyebabkan penurunan berbagai fungsinya, seperti kemampuannya untuk melindungi keanekaragaman hayati, mempertahankan iklim, dan untuk mendukung kehidupan masyarakat lokal. Tetapi, apakah fungsi-fungsi ekosistem ini masih dapat disediakan oleh sistem lahan yang sudah mengalami transformasi? Jika dapat, sejauh mana? Ini merupakan pertanyaan penting. Tetapi pada saat ini, hanya sedikit penelitian dan data yang dapat diandalkan untuk menjawab isu tersebut. Untuk menjawab isu tersebut, maka program penelitian efforts ini diformulasikan dan dilaksanakan. Dibiayai oleh lembaga penelitian Jerman DFG, efforts adalah program kerjasama antara Universitas Göttingen di Jerman dengan universitas di Indonesia, yaitu Universitas Jambi, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Tadulako di Palu, dan beragam mitra lokal lainnya. As we know that there is a huge change of the lowland forest in Sumatra, from the lowland forest to some transformation system like rubber plantation, oil palm plantation, and some other agriculture uses. And there is only about 4% of the remaining lowland forest in Sumatra.
So I think it is really need for us to study and to find the reconciliation between the ecological function and also human welfare. And of course, there is the need to make decisions, and these decisions are best based on, of course, scientific knowledge. And this is basically the goal of the whole project, to provide the scientific knowledge for making decisions, how to go on in futures, what to develop locally. The German side establishes projects focusing on very general questions, and the Indonesian side provides all the knowledge, local knowledge, for establishing a project like this. Lokasi penelitian berada di Provinsi Jambi, Sumatera, pulau terbesar kedua di Indonesia. Pada awalnya, wilayah ini adalah sebuah areal hutan hujan yang luas, tetapi dengan sangat cepat hutan hilang dan menjadi antara lain perkebunan karet dan kelapa sawit. Efforts fokus pada 3 bidang utama yang dipengaruhi oleh transformasi ini: proses lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan manusia. Dengan melibatkan lebih dari 200 peneliti internasional yang tersebar di 25 subkelompok penelitian. Satu kelompok penelitian lingkungan melaksanakan pengukuran dan evaluasi data meteorologi secara berkesinambungan. Utamanya difokuskan pada pertukaran gas rumah kaca antara perkebunan kelapa sawit dan atmosfer. What we are doing here is measure greenhouse gas fluxes, so CO2, water, and methane above the canopy. So that's why we have a tower, which is 22 meters, and the canopy is about 12. So it's measuring 10 meters above the canopy. And what we want to do is to understand the exchange of greenhouse gases of the oil palm plantation. So the technique we use is called eddy covariance, and we have 2 main instruments which are on the boom at the top of the tower: a sonic anemometer, which measures the 3 components of the wind and the 3 directions, and then a sensor which can measure CO2, water, fluxes at a very high rate, and then a tube that comes from the top of the tower to the bottom to an instrument which is down in the hut, which measures methane and CO2. Selain pengukuran eddy covariance di menara, beberapa pengukuran juga dilakukan untuk mengetahui dampak lingkungan dari transformasi ini. Sebagai contoh, kehilangan air dari permukaan daun kelapa sawit diukur untuk mengidentifikasi perubahan kesetimbangan air. Peneliti tanah dapat membuktikan bahwa kandungan karbon tanah berkurang. Hal ini disebabkan karena produksi serasah di permukaan tanah oleh kelapa sawit hanya sedikit, sehingga hanya sebagian kecil karbon organik yang dapat dikembalikan ke dalam tanah. Akibatnya, aktivitas mikroorganisme dan ketersediaan unsur hara di tanah tropis yang kondisi awalnya sudah miskin hara menjadi semakin berkurang. Dengan menggunakan alat tabung gas yang dimasukkan ke dalam lapisan tanah, peneliti tanah mengukur berbagai bentuk gas rumah kaca seperti nitrus oksida, karbon dioksida, dan metana. Umumnya dihasilkan oleh tanah yang dipupuk dengan nitrogen mineral secara berlebihan. Sebagian nitrogen mineral yang tidak diserap oleh tanaman akan dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai nitrus oksida. Nitrus oksida adalah 300 kali lebih berbahaya untuk iklim dibandingkan dengan karbon dioksida. Pada kelompok keanekaragaman hayati, 12 subkelompok penelitian diarahkan untuk mengetahui pengaruh transformasi dari hutan hujan tropis menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit terhadap keragaman spesies. Pengasapan pada pohon dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan antropoda seperti serangga dan laba-laba yang hidup di atas kanopi, di mana keanekaragaman hayati tertinggi masih dapat ditemukan. Binatang yang terkena asap jatuh ke dalam perangkap yang digantungkan di bawah pohon. Pada fase ini,
kisaran jumlah spesies yang terkumpul masih hanya perkiraan. Di laboratorium, sampel dipilah dan diidentifikasi. Beberapa spesies yang terkumpul termasuk spesies baru bagi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, spesies tersebut dideskripsikan dan dinamai untuk pertama kalinya. Penelitian ini belum diselesaikan, akan tetapi hasil awal menunjukkan bahwa transformasi ke perkebunan kelapa sawit menyebabkan sedikitnya 45% spesies makroinvertebrata di Serasa hilang. Hal ini disebabkan binatang tersebut tergolong spesialis yang bergantung pada jenis tanaman tertentu. Selain itu, tanaman juga tergantung pada binatang tertentu yang berfungsi untuk membantu penyerbukan dan pertahanan diri. Ini berarti spesies apapun yang hilang memiliki porsi pengaruh pada fungsi ekosistem. Basically, there are two ways of measuring the impact of biodiversity on ecosystem functioning: observational or manipulative, which means you either collect data and collect samples, identify them and measure biodiversity in this way, or you perform experiments, manipulative experiments. Most of the biologists working in the Efforts project collect observational data, but we have an experiment too, such as the bird and ant exclusion experiment, in which we look at the role of birds and ants on ecosystem functioning in oil palm. Peneliti program Efforts di kelompok sosial ekonomi mempelajari dampak transformasi hutan hujan tropis menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahuinya, para peneliti bertanya kepada masyarakat lokal mengenai perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Hasilnya secara jelas menunjukkan bahwa semua kelompok sosial di Jambi telah berubah. Seberapa jauh tingkatan perubahan yang terjadi dan siapa yang memperoleh manfaat atau siapa yang merugi, hal tersebut sangat ditentukan oleh latar belakang budaya. Masyarakat adat Batin Sembilan adalah masyarakat asli yang telah lama menempati wilayah hutan hujan tropis. Sejak tahun 1990-an, pemerintah Indonesia telah memberikan konsesi hutan untuk memanfaatkan kayu pada hutan alam, kemudian untuk perkebunan seperti karet atau kelapa sawit. Akibatnya, masyarakat adat Batin Sembilan berangsur-angsur kehilangan mata pencaharian mereka. Saat ini, mereka berjuang bertahan hidup sebagai buruh kasar yang dibayar murah. Nah, setelah itu makan-makan di hutan-hutan ini yang penting bisa dimakan gitu kan. Sekarang nggak ada lagi. Di sini memang orang suku anak dalam. Memang orang katakanlah suku terasing di sini kan. Nah, dari dulu sampai sekarang belum ada dasar majunya, belum ada dusun Tenggalung ini. Belum ada. Sebagian besar petani di wilayah ini menanam karet. Pada era penjajahan, pemerintah Belanda memperkenalkan tanaman karet ke Indonesia dengan benih yang berasal dari Brasil. Permintaan karet secara terus-menerus telah meningkatkan taraf hidup petani dan menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan secara sosial ekonomi. Saya sendiri nggak sekolah, teman kita ke depan memang ada keinginan supaya anak sekolah, ya alhamdulillah sudah mencapai perguruan tinggi sampai sekarang. Kebanyakan penduduk yang bermukim di wilayah penelitian ini berasal dari Pulau Jawa. Mereka didatangkan ke Pulau Sumatera sebagai peserta program transmigrasi. Pemerintah memberikan mereka lahan untuk menanam kelapa sawit. Kini, mereka termasuk yang paling diuntungkan dari transformasi lahan yang terjadi. Utamanya adalah perkebunan kelapa sawit. Masing-masing kepala keluarga itu mempunyai lahan ini 3 hektar. Setiap rumah ataupun setiap kepala keluarga itu mempunyai anak-anak yang sudah sarjana, baik sarjana S1 maupun bahkan sudah mempunyai sarjana S2. Berarti menunjukkan kesejahteraan masyarakat ini cukup bagus dengan program pemerintah melalui program transmigrasi ini. Tetapi
bagaimana cara menyelaraskan antara keinginan untuk maju dan sejahtera secara berkelanjutan dengan kelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan iklim. Efforts menyelidiki kemungkinan adanya alternatif lain daripada sistem transformasi yang ada saat ini. Pada lahan yang disebut design landscape lahan perkebunan kelapa sawit diperkaya dengan jenis tanaman buah dan kayu lokal sehingga dapat dipelajari dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dan juga keuntungan ekonominya. Sebagai contoh, akankah lebih banyak populasi burung kembali ke wilayah ini? Dan bagaimana dengan penyerbuk dan pengendalian hama? Akankah kondisi lingkungannya menjadi lebih baik sehingga fungsi ekosistem diperkuat? Tim peneliti Indonesia-Jerman dari Efforts berusaha menjawab semua pertanyaan ini ataupun pertanyaan terkait lainnya, serta mengembangkan pengetahuan penting mengenai bagaimana wilayah dataran rendah tropis dapat digunakan secara ekonomis dan pada saat bersamaan juga dapat melestarikan fungsi-fungsi ekosistem utama. Penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan sebagai dasar yang kuat untuk membuat kebijakan secara tepat agar terjadi pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera dan juga wilayah lain di dunia yang menghadapi permasalahan kurang lebih sama.